Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lahir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat berserta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok ingin mengambil tema tentang solusi digital untuk monitoring bantuan sosial dan kartu usaha masyarakat. Next, kelompok ini terdiri dari duo Fadil. Yang pertama ada Fadil Mujahid dan yang kedua ada kembaran saya, Fadil Rahmat. Padahal Alasan kami mengambil topik tentang bantuan ini, yang pertama adalah bantuan sosial itu sering salah sasaran akibat data yang tidak akurat dan proses verifikasi yang masih manual. Yang mana kita tahu bahwasanya jika manusia yang mengerjakan secara manual, pasti akan ada kesalahan karena manusia tempatnya salah dan kilaf. Lalu di samping itu, warga juga kesulitan untuk mengecek status pengajuan karena keterbatasan akses informasi. Sementara transparansi proses bantuan juga masih rendah. Minimnya edukasi membuat bantuan sering tidak dimanfaatkan secara produktif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakefisiensian dalam sebuah sistem. Nah, berangkat dari masalah tersebut, dibutuhkan solusi digital yang mudah, transparan, dan edukatif untuk membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Lalu, bagaimana aplikasi yang kelompok kami rancang menjadi solusi untuk masalah dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi? Kami memberi nama aplikasi ini adalah Bantuan Cek, yang hadir sebagai solusi yang praktis dan terjangkau. Aplikasi ini berbasis mobile dan juga bisa berbasis web yang bisa diakses oleh semua kalangan. Lalu ada notifikasi otomatis saat status pengajuan berubah. Lalu ada fitur pelaporan jika ada kesalahan atau masalah data. Dan edukasi ringan berbentuk video yang bisa ditonton oleh masyarakat banyak. Serta ada dua fitur. Yang pertama ada fitur admin dan ada fitur dari pemerintah. Maksudnya ada fitur dari warga. Next, realita di lapangannya. Meskipun pemerintah telah menyediakan banyak sekali program sosial dan usaha, nyatanya masih banyak tantangan yang harus kita lewati. Di antaranya beberapa hal tadi yang seperti sudah kita sebutkan di awal tadi, ada bantuan yang tidak tepat sasaran, ada warga yang kesulitan mengakses informasi, minimnya transparansi, dan kurangnya edukasi terhadap masyarakat kita. Lalu, apa saja fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi kami ini? Aplikasi kami ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu dikelola oleh admin, yang mana nanti ada admin pemerintahan dan juga ada admin untuk petugas RT dan petugas RW. Lalu yang kedua ada yang digunakan oleh warga. Yang pertama yang oleh admin dulu ya. Ada itu nanti admin akan memantau data dan distribusi penerima, serta admin juga akan mengelola pengajuan masuk dan melihat statistik per wilayah. Lalu untuk warganya apa saja? Nanti di sana ada beberapa fitur dan diantaranya itu ada dapat melihat status pengajuan bantuan, bisa mengajukan permohonan bantuan usaha, serta ada tempat penggunaan file dan akses riwayat bantuan dan banyak lainnya yang nanti akan kita running karena kelompok kami sudah membuat wireframe-nya dan prototipenya diangsur-angsur. Lalu di samping itu, kami juga menawarkan fitur edukasi dan notifikasi yang mana nanti masyarakat umum bisa melihat video edukasi yang ditampilkan pada aplikasi ini. Dan juga nanti ada notifikasi cerdas yang mana ketika bantuan berhasil disetujui oleh pemerintah, maka akan ada notifikasi yang masuk ke dalam aplikasi user pengguna tersebut. Lalu apa aja sih manfaat dari aplikasi ini? Kenapa kami membuatnya gitu? Yang pertama manfaatnya bagi masyarakat yaitu atau bagi masyarakat dia bisa mengecek status sendiri tanpa ke kantor. Yang mana kalau manual itu butuh tidak efisien sekali gitu ke kantor dulu buat berkas banyak segala macam. Ini hanya dalam satu genggaman saja yang bernama aplikasi bantuan cek.
Dan juga masyarakat kita lebih teredukasi ya, lebih paham tentang cara kelola bantuan tersebut, bagaimana alur bantuan tersebut. Lalu juga masyarakat kita dapat punya akses informasi yang merata dan transparan melalui aplikasi dari genggaman saja. Lalu untuk pemerintah, apa aja? Yang pertama, pemerintah juga dapat fleksibel dan memudahkan pemerintah untuk memonitoring secara real time. Yang kedua, untuk validasi lebih cepat karena tidak membutuhkan fisik, hanya lewat monitoring. Lalu yang ketiga, ada transparansi program meningkat. Lalu untuk pihak pengembang, kita bisa menjadi model aplikasi publik nasional dan tentu saja tantangan yang akan dihadapi sangat banyak. Lalu nextnya, yang terakhir, teknologi yang digunakan adalah yang pertama kami akan berusaha untuk mendesainnya secara mobile menggunakan Kotlin untuk Android dan Flutter untuk versi multi-platform. Yang mana pada eh, mobile programming lanjut yang diampu oleh yang dikepalai oleh dosennya Pak Iip menyarankan bahwasanya kita itu memakai Flutter. Lalu backend sistemnya nanti ada Laravel dan Node.js dan database-nya kemungkinan kami akan menggunakan MySQL serta dashboard admin webnya kita menggunakan framework modern seperti Redis.js. Lalu untuk pemetaan wilayahnya pakai Google Maps dan untuk login amannya menggunakan Firebird Out atau bisa terintegrasi dengan SSO Dukcapil. Baik, sekian untuk penjelasan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada kembaran saya, pada Fadil Rahmat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Lulu Mujahid yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari aplikasi tersebut, yang mana yang pertama dapat memprediksi status pengajuan. Yang mana sistem ini bisa memprediksi apakah pengajuan akan disetujui berdasarkan pola sebelumnya. Selanjutnya, memiliki manfaat untuk dapat menganalisis feedback yang mana jika warga memberi tanggapan, sistem bisa tahu apakah mereka puas atau kecewa. Selanjutnya ada konten edukasi otomatis, yang mana terdapat AI yang dapat membuat tips dan konten edukasi berdasarkan isu yang sedang terjadi di masyarakat. Next. Selanjutnya ada peran AI dalam aplikasi, yang mana aplikasi kami sendiri yang bernama Bantuan Cek juga merancang fitur kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi. Yang mana pertama ada pencocokan bantuan otomatis, yang mana sistem ini akan membaca data warga dan mencari bantuan yang paling sesuai. Kedua ada chatbot konsultasi cerdas, yang mana warga bisa bertanya, seperti contoh, saya punya usaha kecil, bantuan apa yang cocok, maka chatbotnya akan menjawab, maka chatbotnya akan langsung menjawab um, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada deteksi data ganda atau aneh, yaitu AI bisa mendeteksi jika ada pengguna yang mencoba mendaftar 2 kali atau menggunakan data yang mencurigakan. Jadi AI ini jadi aplikasi ini hanya bisa mendaftar menggunakan satu akun gitu. Next. Selanjutnya ada prediksi status pengajuan, yang mana sistem bisa memprediksi apakah pengajuan akan disetujui berdasarkan pola sebelumnya. Ada juga analisis feedback. Jika warga memberi tanggapan, sistem bisa tahu apakah mereka puas atau kecewa. Dan selanjutnya ada konten edukasi otomatis, mana AI dapat membuat tips dan konten edukasi berdasarkan isu yang sedang terjadi di masyarakat. Next. Selanjutnya ada struktur data sederhana yang ada pada aplikasi kami. Jadi agar aplikasi kami bisa berjalan dengan baik dan data disimpan dalam beberapa
Jadi data disimpan dalam beberapa tabel. Yang mana di tabel tersebut itu ada users, yang mana pengguna. Di user tersebut ada tab- ada struktur data yang mana dapat menyimpan data warga, petugas, dan admin. Selanjutnya ada ada data bantuan yang mana berisikan informasi semua jenis bantuan yang tersedia. Ada juga pengajuan yang mana berisi catatan pengajuan dari warga, verifikasi yang mana berisikan hasil pengecekan dari petugas RT atau RW, dan serta ada edukasi yang mana berisikan konten edukatif berupa teks atau video. Dan yang terakhir ada akses edukasi, yaitu catatan siapa saja yang sudah membaca atau menonton konten edukasi. Next. Tentunya ada alur penggunaan aplikasi, yang mana pertama, warga dapat mengunduh aplikasi dan mendaftar. Dan kedua, mereka dapat mengisi data dan mengajukan bantuan yang diinginkan. Selanjutnya, petugas RT atau RW akan memverifikasikan dan memberikan laporan. Dan pemerintah akan memutuskan status pengajuan. Uh, jadi ini pemerintah dapat memutuskan apakah status pengajuan itu disetujui atau ditolak. Gitu. Dan itu yang kelima, warga mendapat notifikasi hasilnya. Dan terakhir, warga bisa melihat edukasi dan reward bantuan jika itu disetujui. Next. Selanjutnya ada potensi pengembangan. Jadi mungkin di masa depan aplikasi kami ini dapat berpotensi untuk berkembang gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk aplikasi ini akan dikembangkan apa aja apa aja yang apa aja yang akan dikembangkan di aplikasi kami ini, yaitu yang pertama integrasi dengan bantuan pendidikan, kesehatan atau transportasi. Yang kedua, penambahan fitur voice assistant untuk warga lansia atau buta huruf. Yang ketiga, dukungan multibahasa atau lokal untuk daerah terpencil, serta pembuatan dashboard evaluasi langsung untuk kepala daerah. Next. Baiklah, sudah sampai di penghujung materi kami. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu aplikasi kami yang kami namakan Bantuan Cek adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam mengajukan dan memantau bantuan sosial serta kartu usaha dengan cara yang mudah dan cepat. Melalui aplikasi ini, warga dapat mengetahui status pengajuan mereka secara langsung tanpa harus datang ke kantor, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan mendapatkan edukasi tentang cara menggunakan bantuan secara bijak. Dan petugas RT atau RW juga dapat memverifikasi data warga langsung dari lapangan, sementara pihak pemerintah bisa memantau data dan menilai efektivitas program secara real time. Dengan teknologi yang sederhana dan mudah diakses, bantuan cek diharapkan dapat membuat proses bantuan menjadi lebih transparan, adil, dan tepat sasaran untuk semua pihak yang membutuhkan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, pemirsa sekalian, sudah kita dengar penjelasan yang sangat mantap dari kembaran saya atau rekan saya. Senama saya yaitu Fadil Rahmat. Terima kasih atas penjelasannya yang begitu luar biasa. Mungkin kita udah menjelaskan tadi Kandil berbagai macam rancangannya. Mungkin kita boleh lihat sedikit Nadel bagaimana kita merancang di Figma. Kita coba running di sini pemirsa sekalian, kita coba running ya progresnya. Nah, Bapak minta laporan progres dahulu. Ini dia.
kami sudah membuat ini untuk fitur warga. Untuk fitur warga kami udah bikin fitur warga. Nah, jadi nanti itu kan ada dua fitur ya. Pertama itu fitur admin dari pemerintah dan satu fitur warga. Nah, ini yang fitur warga dulu, diangsur dulu kan. Nah, tampilannya seperti ini. Kenapa kami pakai warna-warna yang seperti ini? Karena warna ini melambangkan ketegasan, warna ini mudah dilihat, warna ini cocok untuk pengguna yang ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Karena ini berwarna gitu. Kalau seandainya kami bikin tampilannya flat hitam putih atau ya sejenis hitam putih, maka itu ibu-ibu bapak-bapak bakal kesusahan gitu. Coba kita running. Di halaman pertama kami membuat ya tempat masuk lah gitu. Silahkan masuk di sini, kita bisa tuliskan email dan password. Lalu ada juga menu lupa password. Ada tombol masuk. Nah, kalau kita belum punya akun, kita daftar sini dulu. Set. Nah, di pendaftaran akun, kita itu bikin nama, email, nick, password. Nah, jadi satu nick itu hanya bisa satu akun. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri kita tadi, Fadil Rahmat. Nah, setelah kita punya akun, kita masuk sini nih. Set. Nah, baru kita pencet tombol masuk. Kita masukkan nick atau email yang sudah kita daftarkan. Lalu juga password. Passwordnya tadi. Lalu masuk. Nah, ini untuk tampilan dashboard awalnya. Di kiri atas ada profile. Di kanan tadi ada notifikasi. Lalu ini ada kartu bantuan usaha. Ini bantuannya. Nah, ini ada status bantuan usaha aktif gitu. Lalu ada tiga tombol utama, ada pengajuan, cek status edukasi, ada chatbot AI yang sudah dijelaskan tadi sama saudara Fadil Rahmat, yang sangat luar biasa. Lalu ada buku panduan dan ada riwayat usaha. Pertama kita ke menu pengajuan dulu. Nah, di menu pengajuan ini ada alamat, jenis bantuan, pengajuan jumlah, nomor rekening, dan upload dokumen. Setelah itu kita ajukan. Nah, setelah kita ajukan, maka kita cek statusnya. Nah, status di sini ada nih statusnya, status bantuan diterima. Nah, lalu apalagi fiturnya? Ada edukasi. Nah, edukasi ini ada nanti nih di sini nih berupa video-video edukasi, baik itu edukasi tentang usaha, tentang keuangan, pokoknya yang tentang mirip-mirip aplikasi bantuan cek. Lalu ada chatbot dan ada buku panduan dan ada riwayat usaha. Nih riwayat usaha tampilan seperti ini. Nah, berapa kita nanti riwayat usaha kita gitu? Satu, dua, tiga atau seterusnya gitu. Nah, mungkin sekian dulu dari presentasi kami. Terima kasih yang sudah menonton video presentasi kami. Kami menyadari bahwasanya aplikasi kami, rancangan kami, tugas akhir kami, laporan kami, atau presentasi kami sangat banyak kekurangan. Karena kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari setan, sedangkan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hanyalah mahasiswa yang terombang-ambing di antara keduanya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.